Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah Pagi, Kak. pagi Kak. Baik. Jadi sebelum kita mulai acaranya, saya persilakan untuk teman-teman semuanya on cam terlebih dahulu ya. Oke, masih saya tunggu untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan. Oke, karena sudah banyak on cam, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Khalil Marno dari Divisi Prediksi yang akan memandu acara RKI LKTI pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan sampaikan untuk susunan acara pada kegiatan kali ini. Untuk yang pertama, sambutan Ketua Pelaksana. Yang kedua, sambutan Ketua FDI. Ketiga, pretest. Keempat, pemaparan materi. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, pemberian sertifikat pada pemateri. Ketujuh, post-test. Untuk yang kedelapan, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Jadi, itu tadi susunan acara yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung yang terhormat kepada pemateri kita, Kak Jeno Paramita, yang terhormat Ketua 1 UKM FDI, Kak Puguh, yang terhormat Ketua UKM FDI, Kak Israel. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya izinnya inilah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Saya mewakili Ketua Pelaksana yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada suatu urusan mengucapkan dan membuat kita termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba LKTI. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketupel atas sambutannya.
Berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua FDI. Kepada Ketua FDI dipersilahkan. Baik, mendengar suara saya. Baik, Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati materi kita pada pagi hari ini, Kak Chandra Paramita, yang kami hormati Kak Pugu selaku Ketua 1 KM Forum Diskusi Ilmiah dan para hadirin yang berbahagia pada hari ini. Sebelumnya, puji syukur marilah kita hadirkan hadirat Robi, di mana dengan rahmatnya kita akhirnya berkumpul di kegiatan saat ini dengan sehat walafiat ya teman-teman ya. Lalu tidak lupa salawat salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak panitia yang telah mempersiapkan acara kita pada pagi hari ini dengan penuh persiapan yang sangat ekstra ya teman-teman ya. Dengan kondisi libur seperti ini, teman-teman masih mau berproses gitu untuk belajar di sini ya. Harapan saya ke depannya dengan adanya ruang kuliah ilmiah LKTI ini, nanti dari teman-teman baik itu pengurus maupun teman-teman anggota baru memiliki motivasi besar untuk mengikuti perlombaan-perlombaan baik itu nasional maupun internasional ya teman-teman ya. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa kan dapatkan di acara ini. Pemateri kita pada pagi hari ini itu memiliki banyak segudang prestasi yang bisa teman-teman ambil nantinya ya. Mungkin sekian saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara berikutnya yaitu pretest. Jadi bagi teman-teman bisa mengerjakan pretest dengan durasi 15 menit. Untuk link pretestnya bisa kita lihat pada kolom komentar. Silakan bagi yang bertugas. Oke, teman-teman semuanya. Karena masih banyak yang belum mengisi pretest, silakan bagi yang belum untuk mengisi pretestnya ya.
Oke, saya ingatkan lagi teman-teman, untuk waktu pengerjaan pretestnya kurang 4 menit lagi. Saya ingatkan kembali bahwa waktunya pengerjaan pretest kurang 2 menit lagi. Dan bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, sebelum melanjut ke acara berikutnya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman agar menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Untuk acara berikutnya, akan saya bacakan CV dari pemateri. Untuk yang bertugas, silahkan share screen. Oke, saya akan bacakan CV dari pemateri. Mbak Genu Paramita,
lahir di Pasuruan tanggal 8 April 1999. Riwayat pendidikan SMA N1 Purwosari tahun 2014 sampai 2017. Jurusan Ilmu Sosial. Pendidikan sekarang Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 sampai sekarang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk organisasi yang pernah diikuti, yaitu Ketua Divisi Prediksi UKM Forum Diskusi Ilmiah tahun 2019 sampai 2020. Project dan Work Experience. Tahun 2019, Content Writer In-House Magazine Desa Ngeloto Kota Batu. Tahun 2020, Digital Company Rumah Budaya Giripurno Kota Batu. Tahun 2021, Internship Sosial Media Editor LIPI Press. Tahun 2021, Internship Media Communication Pertamina Foundation. Kompetensi: Scientific Papers, Content Writer, Digital Marketing, Research, Social Media Specialist, Desain Grafik. Untuk penghargaan yang pernah diraih, tahun 2020, mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Malang. Juara 1 National Creative Content and Campaign Competition UK Petra. Dan masih banyak lagi. Kontak dan sosial media bisa kita lihat sebagai berikut. Itulah penyampaian CV dari pemateri kita hari ini. Untuk selanjutnya, pemaparan materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum semuanya. Apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Mbak. Baik. Apa udah terlihat? Sudah, Sudah, Mbak. Mbak. Kita mulai saja ya. Alhamdulillah semuanya kita bertemu lagi di acara workshop karya tulis ilmiah. Nah, sedikit disclaimer saja, sebenarnya saya kan dari ilmu sosial ya, jadi ketika nanti ada pertanyaan yang agak ke arah ilmu sains, akan saya jawab semampu saya saja. Mungkin buat teman-teman anggota baru akan terdengar asing, karena belum menempuh mata kuliah penelitian mungkin ya. Jadi ketika ada materi-materi yang asing, ada istilah yang asing, ditanyakan saja ketika tidak paham. Sebelum lebih jauh, kita kenali dulu apa itu karya tulis ilmiah. Nah, sederhananya karya tulis ilmiah itu adalah sebuah karya tulis yang disusun secara terstruktur, runtut, dan juga menggunakan bahasa yang baku, lalu dengan menggunakan fakta-fakta dan sifatnya itu objektif. Tentu saja mudah dipahami. Kalau sulit untuk mengidentifikasi hal-hal dari karya ilmiah, kalau teman-teman tahu skripsi, nah itu salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah. Baik, kita lanjut. Oh ya, untuk karya tulis ilmiah yang saya bahas di sini nanti merujuknya ke khusus untuk lomba ya, karena di sini teman-teman FDI adalah fokusnya untuk kompetisi. Oke. Ketika kita mau ikut lomba, ketika kita mau nulis sesuatu, tentu saja kita harus menemukan ide dulu. Jadi ide itu sebenarnya banyak sekali sumbernya. Yang pertama adalah melalui sumber bacaan. Kayak misalkan jurnal, buku. Ketika kita baca jurnal, misalkan kita baca jurnal tentang pengaruh penggunaan media sosial gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya orang-orang ini menggunakan media sosial sebagai apa sih gitu, sebagai hiburan misalkan. Nah, kita punya inovasi baru.
kalau media sosial ternyata bisa digunakan untuk media marketing saja begitu. Nah, yang kedua melalui observasi, melihat langsung dengan keadaan sekitar. Jadi ketika kita mengamati terus terjun langsung ke lapangan, kita bisa melihat sesuatu yang ternyata ada yang janggal, ada yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ kita juga bisa mendapatkan ide. Nah, yang ketiga ini adalah melalui berita atau media sosial. Misalkan ketika kita lagi main Instagram, scroll TikTok, scroll Instagram, itu selalu ada kayak orang-orang promosi tentang produk kosmetik gitu. Terus kita tahu bahwa kosmetik ini ternyata banyak terbuat dari bahan kimia. Terus kita pengen berinovasi lagi nih. Pengen berinovasi gimana caranya bahwa kosmetik ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan juga alami, sehingga penggunanya itu tidak takut ketika menggunakan kosmetik tersebut. Lalu kita kepikiran nih membuat inovasi, oh gimana kalau aku bikin inovasi lipstick dari lidah buaya, kayak misalnya kayak gitu ya. Nah, yang keempat, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ide itu nggak harus yang benar-benar baru, nggak harus yang benar-benar pure, belum ada sama sekali gitu, nggak. Jadi ketika kita melihat sudah ada ide tersebut, misalkan sudah ada bentuk katakanlah lampu kan umumnya dari itu ya, bahan bakunya kan macam-macam. Nah, sudah ada lampu. Nah, kita kepikiran buat lampu yang dari sel surya kayak gitu misalkan, itu kan sudah dimodifikasi lagi. Oke, kalau kita sudah nemu ide yang udah bagus, yang udah keren gitu ya menurut kita. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu cross check kembali, dicek lagi apakah ide tersebut sudah ada atau memang sudah dikomersialkan mungkin ya. Jadi untuk memastikannya kita googling itu idenya sudah ada apa belum. Nah, ternyata udah ada. Nah, kalau misalkan udah ada terus ternyata kita mau buat lagi, bisa jadi kita itu dianggap plagiasi menggunakan ide tersebut, semacam itu. Jadi harus ada keterbaruannya. Yang kedua, mengukur peluang keberhasilan ide. Jadi meskipun idenya bagus, kalau misalkan kita nggak bisa untuk eksekusi, nggak bisa untuk nggak bisa untuk mengimplementasikan ide tersebut, jadi ide itu akan berhenti, jadi kita nggak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Jadi diukur dulu peluangnya, sejauh apa kemampuan kita, jadi menyesuaikan sama kemampuan. Lalu juga misalkan kita buat alat teknologi buat aplikasi buat orang-orang desa gitu katakanlah ya. Tetapi orang desa tersebut tidak menggunakan smartphone, kan seperti itu peluangnya jauh lebih kecil. Jadi kayak ide kita itu cenderung useless gitu ya, kurang berpotensi di tempat tersebut. Jadi mungkin kita perlu analisis lagi di tempat mana yang cocok sekiranya ide kita ini berpeluang gitu. Jadi nggak cuma, karena juri sendiri juga nggak cuma melihat sekeren apa ide kita, sekeren apa penulisan kita. Kalau misalkan ide tersebut nggak berpeluang untuk diimplementasikan, kita juga memiliki kelemahan untuk berpotensi untuk menang gitu. Yang ketiga, itu adalah urgensi ide atau kegunaan. Nah, ketika kita lomba, terus kita punya ide yang bagus, tapi ide tersebut tidak urgent, tidak memiliki kepentingan yang tinggi, jadi otomatis kita juga nggak berpeluang. Saya contohkan ketika saya berkompetisi dengan Mas Fajar dan Mbak Mumu sekitar tahun 2019 lalu, kami lomba bikin alat dari alat penerangan lampu untuk di jalan tol dari tenaga angin. Karena kami berpikir waktu itu bahwa di jalan tol itu tenaga anginnya cukup kuat, jadi berpotensi ide tersebut dapat terimplementasikan. Tapi kita lupa bahwasanya di jalan tol itu tingkat kriminalitas dan juga tingkat kecelakaan juga minim. Jadi menurut juri waktu itu, jadi tidak perlu dengan pencahayaan seperti itu. Jadi harus dipikirkan matang-matang kalau sudah menemukan ide. Nah, kalau sudah menemukan ide, kita buat judul. Ini judul dari karya tulis ilmiah dari
Majelis Ulama Indonesia. Jadi kebanyakan temanya ada tentang halal teknologi halal kalau nggak salah ya, seingat saya. Nah, yang pertama ini adalah pembuatan aplikasi. Nah, secara sekilas kita lihat bahwasanya banyak pembuatan judul itu diawali dengan nama produk, nama brand, lalu diikuti dengan singkatan, lalu diikuti dengan definisi dari brand tersebut tentang apa, kayak gitu. Nah, ini juga diulangi lagi nama brand. Nah, tetapi di judul itu sebenarnya tidak harus murni dari kita membuat produk saja, tapi bisa seperti di judul yang nomor 3, yang upaya peningkatan perekonomian petani melalui sentralisasi distribusi produk, pertanian berbasis revolusi industri 4.0 di Kalimantan Timur. Nah, sebenarnya sentralisasi distribusi produk ini sebenarnya sudah ada, tapi mungkin penelitian sebelumnya itu menerapkannya di secara nasional. Nah, si penelitinya ini untuk menginisiasi ingin meneliti tentang sentralisasi distribusi produk di Kalimantan Timur. Jadi nggak harus yang belum pernah ada, tapi bisa jadi ide tersebut atau gagasan tersebut sudah pernah ada, tetapi penerapannya berbeda. Nah, kalau kita lihat sekilas, nah, judul untuk produk itu diawali dengan nama brand, ya, seperti saya katakan lagi, di nama brand atau produk dapat disingkat lalu diberi kepanjangan dan diikuti penjelasan di belakangnya. Nah, sedangkan kalau di bidang soshum, itu biasanya diawali dengan nama program, kayak tadi sentralisasi distribusi produk. Lalu sebagai ide atau mungkin langsung merujuk ke kayak tujuan penelitiannya, misalkan analisis atau pengaruh atau uji efektivitas, misalkan misalkan judulnya pengaruh tentang kesadaran self-aware terhadap pengenalan diri mahasiswa, kayak gitu. Jadi nggak harus, yang saya katakan tadi, tidak harus benar-benar ide baru, tetapi juga subjek dan objeknya itu dibedakan. Terdapat subjek dan objek. Ketika kita melakukan penelitian, kita nggak harus membuat produk saja, tetapi harus diikuti objek. Jadi misalkan kayak gini. Yang ketiga, upaya peningkatan perekonomian pertanian melalui sentralisasi distribusi produk. Nah, ini kan objeknya. Nah, lalu diikuti subjeknya di mana? Di Kalimantan Timur, kayak gitu. Jadi harus ada kedua elemen ini. Oke, lanjut. Ke penulisan bab 1. Bab 1 itu biasanya terdiri dari 4 ini: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, ada juga beberapa penelitian, kalau misalkan ini umumnya untuk lembaga KTI ya. Jadi kalau untuk skripsi, untuk apapun itu biasanya lebih detail. Ada kayak batasan masalah dan sebagainya. Nah, saya biasanya menggunakan gudiran ini, kayak penyusunan latar belakang. Ini miliknya Ahmad Cali, yaitu metode kuantitatif. Meskipun ini digunakan untuk metode penelitian kuantitatif, tapi kemungkinan besar juga bisa digunakan untuk penelitian kualitatif. Untuk kuantitatif dan kualitatif, nanti saya jelaskan di bab 3, di metode penelitian. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah induktif dan deduktif, kalau di penulisan paragraf dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, kayak gitu. Nah, kalau di penulisan LKTI itu ada istilahnya namanya segitiga terbalik. Jadi uraian secara umum lalu semakin ke bawah semakin detail, kayak gitu. Nah, untuk di paragraf pertama itu kita menguraikan persoalan yang umum akan diteliti. Misalkan kita akan meneliti tentang pendidikan karakter. Jadi di bagian 1, paragraf 1 ini kita menulis tentang pendidikan secara umum dulu. Baru yang kedua, kita membahas tentang pendidikan karakter dengan menunjukkan data. Jadi misalkan menghubungkan pendidikan karakter dengan kenakalan remaja, kayak gitu misalkan. Nah, yang ketiga, menguraikan kemungkinan penyebabnya.
Nah, kemungkinan penyebab dari kenakalan remaja ini apa? Minimnya pendidikan karakter, nah kayak gitu. Jadi memang ada saling berhubungan. Atau istilahnya itu benang merah. Jadi setiap antar paragraf, di setiap akhir kalimat itu memiliki hubungan dengan kalimat pertama di paragraf kedua, begitu seterusnya. Lalu yang keempat, menguraikan apa yang terjadi jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan terjadi. Kayak gitu. Jadi kayak kita itu mendramatisir apa yang kita teliti gitu loh. Jangan, tapi tentu saja dengan menggunakan fakta yang ada dengan data kayak gitu. Ketika kita membiarkan masalah ini, apa saja jika hal apa yang akan terjadi, misalkan kenakalan remaja akan meningkat, terus generasi yang akan datang tidak bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik dan sebagainya. Lalu yang kelima, di paragraf kelima kita menguraikan pendekatan ilmu apa yang akan kita gunakan. Bisa jadi ini menggunakan metode, kalau misalkan kita sudah di keilmuan yang strata S1, misalkan bisa menggunakan keilmuan psikologi. Nah, kalau misalkan diterapkan untuk anak SD, mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran yang masuk tematik tadi gitu. Nah, di paragraf ke-6 yang terakhir, jadi batasan sampai mana, sejauh apa batasan umum yang akan kita teliti. Jadi kalau misalkan kita pengen cuma sebatas pengaruhnya aja, ya berarti kita sampai di pengaruhnya aja, bukan sampai perhitungan yang detail semacam itu. Atau mungkin nggak melebar ke arah yang lain, kayak misalkan kita bahasnya tentang pendidikan karakter, nanti larinya ke pendidikan kewarganegaraan, kan itu nggak relate ya. Jadi memang harus difokuskan ke tertentu saja biar penelitian kita nggak melebar. Oke, rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya kalau di LKTI, di lomba LKTI, itu dijelaskan secara poin-poin. Kayak A, B, C, kayak gitu. Terus diikuti dengan pertanyaannya itu ya 5W1H tadi, kayak apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya kayak gitu. Lalu tujuannya juga mengikuti dari poin-poin yang disebutkan tadi. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah contoh lomba saya sama Mbak Mumu dan Mas Diki di 2019 lalu. Waktu itu kita membuat media pembelajaran, namanya itu Bloodchain. Bloodchain itu pembelajaran untuk anak SD, bikin aplikasi gitu tentang sistem peredaran darah. Nah, misalkan bagaimana konsep media pembelajaran Bloodchain dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada siswa SD. Jadi tujuannya juga sama, yaitu untuk mengetahui media pembelajaran Bloodchain. Ini sebenarnya harus lebih detail ya, karena ini waktu itu kami masih belum mengerti, belum memahami tingkat sekarang, ilmunya belum sampai waktu itu, jadi kita hanya seadanya semacam ini. Jadi sebenarnya ini salah. Jadi bisa diteruskan untuk mengetahui media pembelajaran Bloodchain dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada siswa SD kayak gitu. Yang B juga begitu demikian. Jadi harus mengikuti. Oke, lari ke manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu bisa disebut dua tipe. Jadi penyebutannya, kalau yang di kuning, kotak kuning, itu ditujukan untuk masyarakat umum, bagi penulis, bagi pemerintah, biasanya juga bagi siswa dan guru, kayak gitu kalau dalam pendidikan. Nah, ada juga dibedakan jadi manfaat secara praktis dan juga manfaat secara teoritis. Kalau manfaat praktis itu, manfaat hasil penelitiannya itu berdampak langsung kepada kepentingan umum. Jadi kayak misalkan kita meneliti tentang media pembelajaran Bloodchain tadi. Nah, manfaat praktisnya apa? Dapat digunakan untuk media pembelajaran untuk sekolah lain maupun sekolah tersebut dalam menerapkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kayak gitu misalkan. Nah, kalau manfaat secara teoritis itu sebagai referensi kayak dapat dikembangkan. Mungkin karena saya meneliti tentang media pembelajaran ini, ada teman-teman ingin mengembangkan lagi media tersebut gitu. Jadi
jadi rujukan lah istilahnya. Untuk penulisan bab 2 itu biasanya terdiri dari 4 ini. Yang pertama adalah kajian pustaka atau disebut dengan istilah penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah teori penelitian yang relevan. Lalu kerangka pikir ini semacam flowchart atau peta konsep tahap-tahap penelitian kita. Lalu yang D ini hipotesis penelitian. Sebenarnya hipotesis penelitian ini nggak wajib karena biasanya menggunakan hipotesis. Penelitian itu adalah penelitian kuantitatif yang berbasis angka, kayak gitu. Jadi kalau penelitian kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis. Nah, misalkan ini saya ambil dari judul penelitian Carita Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui serial webtoon interaktif. Nah, kajian pustakanya apa gitu. Jadi kan ini sudah pernah diteliti oleh Ade Justina pada tahun 2019. Lalu si penelitinya ini menggunakan statement atau hasil dari Ade Justina bahwa webtoon ini sudah pernah digunakan dalam penelitian di era digital kayak gitu. Terus teori yang relevan. Jadi kan ini kan pendidikan karakter anak usia dini melalui serial webtoon interaktif. Jadi teori yang digunakan adalah tentang ini. Jadi beranak pinak gitu. Jadi kayak grand teorinya itu adalah media pembelajaran. Nanti turun lagi kayak jadi sub-sub kecil. Misalkan media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 kayak audiovisual, visual maupun audio gitu. Ternyata dalam media pembelajaran ini menggunakan augmented reality. Jadi masih beranak lagi augmented reality itu apa gitu. Jadi nggak cuma media pembelajaran satu gitu, enggak. Tapi yang A misalkan media pembelajaran, lalu yang A kecil itu menjelaskan tentang augmented reality. Terus yang B kecil menggunakan audiobook gitu. Lalu jadi teorinya nggak cuma satu. Jadi kan yang A, yang B besarkan. Misalnya kita menyantumkan pendidikan anak usia dini. Pendidikan karakter lalu bisa diturunkan lagi pendidikan anak usia dini, macam itu. Nah, untuk hipotesis itu disebutnya H0 ini adalah ketika disebut H0 ketika media pembelajaran serial webtoon ini tidak berpengaruh. Jadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran. Lalu yang H1 ini biasanya disebut H alternatif. Jadi misalkan ini berpengaruh, misalnya udah kita hitung, kita analisis datanya ternyata memiliki pengaruh, berarti H alternatif atau H1 ini memiliki jadi berlaku semacam itu. Nah, ini yang agak riwah sebenarnya di dalam penelitian. Ada banyak, setiap jurusan biasanya setiap keilmuan itu nggak sama jenis metode penelitiannya apa. Karena ini yang saya ketahui itu yang umum digunakan di lembaga karya tulis ilmiah ya. Jadi yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini sebenarnya ada banyak. Ada berdasarkan pendekatan analitik, berdasarkan tujuan, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, dan sebagainya. Yang umum itu adalah pendekatan analitik dan juga tujuan. Nah, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu pendekatan yang nggak pakai rumus istilahnya. Kalau kita jadi kayak full kita nulis gagasan, nulis review berdasarkan dari pustaka atau wawancara. Nah, beda kalau kuantitatif itu menggunakan rumus. Jadi kayak pakai angka-angka gitu, pakai SPSS biasanya ngitungnya. Biasanya 2 ini yang bisa digunakan. Nah, kalau berdasarkan tujuan, eksploratif, pengembangan, dan verifikatif, itu macamnya ada banyak sih. Jadi kayak kita deskripsi menggambarkan saja, terus eksploratif, terus perbandingan juga adalah pengembangan, terus ada verifikatif, mengkonfirmasi bahwasanya teori ini benar apa enggak, kayak gitu. Tapi ada juga dengan istilah namanya itu mixed method. Jadi mixed method itu adalah pencampuran antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi datanya itu nggak cuma sekedar tulisan, nggak cuma sekedar tentang hasil angka-angka yang kita sudah analisis tadi, tapi perpaduan antara keduanya. Jadi pakai data kualitatif iya, pakai kuantitatif juga iya.
Lalu yang B itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini gampangannya kita ngumpulin datanya itu lewat apa gitu. Di sini tuh disebut studi pustaka, observasi, eksperimen, survei, wawancara FGD, dan lain-lain. Nah, kalau studi pustaka ini kita fokusnya ke literatur saja, penggunaan literatur kayak jurnal, buku, internet mungkin gitu. Terus observasi, nah kalau observasi ini kita meneliti, datang ke lapangan secara langsung. Sedangkan kalau eksperimen kita uji coba kayak misalkan penggunaan media pembelajaran ini dieksperimen kepada siswa-siswa SD kayak gitu. Lalu kalau survei ini biasanya berupa angket atau kuesioner. Kalau misalkan teman-teman pernah ngisi angket punya kating-katingnya lagi skripsi, kayak misalkan jawabannya setuju atau tidak, kayak gitu, misalkan kayak gitu surveinya. Jadi pertanyaan sudah ada, terus kita sudah disediakan jawabannya. Nah, kalau wawancara ya kita kayak tanya jawab dengan narasumber kayak gitu. Pasti teman-teman juga pernah kan wawancara. Terus kalau FGD Forum Group Discussion ini adalah kita diskusi dengan beberapa orang tentang topik penelitian tertentu, lalu nanti jawaban tersebut direkam, terus ditulis gitu ya, lalu direduksi datanya, terus ditarik kesimpulan jawaban dari FGD tersebut. Jadi kayak semacam tanya jawab, tapi kalau FGD itu berlaku untuk beberapa orang. Lalu yang C, desain penelitian. Biasanya ini digunakan untuk keilmuan sains ya, kayak misalkan teknik sipil, untuk teknik informatika mungkin bikin aplikasi semacam itu. Kalau sosum jarang sih pakai ini, karena biasanya ini kayak bangun-bangun gitu, kayak bangun-bangun entah bangun bangunan atau bangun konstruksi dan sebagainya, atau bikin aplikasi dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi kayak gitu. Terus yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi ini adalah jumlah keseluruhan. Misalkan populasinya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu sampelnya ini kita kecilkan lagi, sampelnya ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, tentunya yang dari fakultas kedokteran kayak gitu. Misalnya sampelnya adalah mahasiswa fakultas kedokteran. Biasanya ada syarat-syarat tertentu sih untuk menuju ke sampel ini, dan juga dihitung menggunakan rumus tertentu seperti rumus Lovin dan rumus-rumus yang lainnya. Lalu variabel penelitian. Ini biasanya juga digunakan di penelitian sosum maupun penelitian sains. Jadi ada variabel bebas. Jadi variabelnya itu nggak punya persyaratan tertentu, nggak punya ciri tertentu. Nah, kalau variabel kontrol, Mohon maaf, Mbak. Suaranya belum terdengar. Masih di mute. sorry ya, di sini soalnya agak ramai memang, sinyalnya juga agak susah. Apa sudah terlihat? Ya, sudah, Mbak. Sudah. Sampai sini tadi ya. Dan juga ada sebutan tentang variabel terikat. Terus yang F, alat dan bahan ini juga biasanya digunakan untuk penelitian basisnya sains. Lalu yang G, waktu dan tempat penelitian. Waktunya sejauh mana, sejauh kapan gitu. Misalkan 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin 1 hari. Terus dan tempat penelitian ini bisa dilakukan kayak dilakukan secara online atau mungkin dilakukan secara langsung, misalkan di Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagainya.
Nah, prosedur kerja ini juga sama. Prosedur kerja ini juga biasanya digunakan untuk penelitian yang basisnya sains. Jadi kayak tahap-tahapnya apa saja biasanya dilakukan di sini. Lalu teknik analisis data. Data kuantitatif itu biasanya menggunakan rumus-rumus statistik. Lalu untuk kualitatif itu biasanya menggunakan model Mills and Huberman ini. Itu adalah kayak kita ada 4 tahap biasanya, itu ada pengumpulan data, ada reduksi data, terus penyajian data, terus kita menarik kesimpulan. Jadi kita punya data banyak, terus kita reduksi, kita kategorikan, terus kita sajikan data tersebut, lalu dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Ini agak komplit jadi penulisan bab 3 ini metode penelitian karena kita harus terjun langsung, kita harus praktek langsung, kalau nggak gitu emang nggak ngerti. Jadi harus belajar secara langsung. Kalau secara teoritis gini, saya yakin saya juga nggak bisa dulu awalnya, jadi memang harus praktek. Bisa jadi karena saya rasa buku-buku tentang metode penelitian ini cukup banyak. Oke. Penulisan bab 4. Nah, bab 4 ini adalah penulisan yang menjawab dari rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya tadi adalah tentang untuk apa media pembelajaran blockchain. Jadi rumusan masalah jawaban dari bab 4 tadi, jawaban dari rumusan masalah tadi bab 4. Jadi penyajian yang A itu adalah menjelaskan media pembelajaran blockchain sendiri. Nah, bab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis bab 4 untuk lomba karya tulis ilmiah. Yang pertama itu menampilkan hasil data statistik, kalau misalkan kita menggunakan kuantitatif. Nah, kalau misalkan enggak, ya berarti kita harus menjelaskan secara detail. Nah, yang B ini, jumlah halaman paling dominan. Jangan sampai ketika kita lomba, jumlah halaman di bab 4 itu paling sedikit. Atau misalkan bab 2-nya itu sudah banyak ya, bab 2-nya itu misalkan katakanlah 6 halaman, tapi bab 4-nya cuma 4 halaman. Nah, itu fatal juga, karena harus di bab 4 jumlah halamannya paling dominan dibanding bab-bab yang lain. Nah, jika teman-teman buat alat buat desainnya itu bisa ditampilkan. Nah, kayak gini contohnya. Ini yang saya sebutkan tadi, jadi media aplikasinya semacam ini, media aplikasinya kayak gini, terus analisis statistiknya kayak gini. Jadi memang harus detail. Nggak cuma itu aja sih, nanti kalau misalkan ada waktu, saya tunjukkan ini papernya, biar lebih jelas. Nah, penulisan bab 5. Sebenarnya penulisan di bab 5 ini menjawab kayak kesimpulan dari di rumusan masalah, kayak menjawab dari kayak menyimpulkan dari bab 4, jadi kayak sedikit aja kayak gini. Bisa digunakan per poin-poin kayak lebih jelas. Menjelaskan hasilnya. Terus saran ini sebenarnya ini terlalu dikit ya, ini salah. Ini salah. Nah, saran ini bisa bisa kita untuk memberikan saran kepada orang lain untuk menggunakan penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut, atau misalkan untuk sekolah untuk menerapkan media pembelajaran ini karena media pembelajaran ini cukup efektif. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan aku jelasin cuma lewat ini aja, sebenarnya teman-teman belum bisa paham sepenuhnya kalau nggak nyoba sendiri. Jadi memang harus nyoba dan nulis sendiri. Nah, ini tips dan trik. Ketika kita ngikuti lomba karya tulis ilmiah, ini cuma sebatas di penulisan aja ya, belum ke tahap final ketika harus presentasi dan sebagainya kayak gimana. Nah, yang pertama itu menyesuaikan ide dengan tema dan subtema dari judul lombanya. Misalkan judul tema besar lombanya itu adalah tentang COVID gitu. Terus subtemanya itu teman-teman milih tentang ekonomi. Jadi ya harus saling berkesinambungan antara ekonomi, tentang subtema ekonomi dan juga tema besarnya kayak gitu. Jangan sampai ketika teman-teman tema besarnya COVID tapi menjelaskan di
di pembahasan penelitian kita itu menuliskan tentang pendidikan. Jadi kecuali pendidikan dihubungkan dengan COVID gitu. Kalau pendidikannya itu nggak relate dengan sekarang tentang COVID, jadi ya itu juga berpeluang kecil untuk bisa menang. Yang kedua, menentukan ide atau judul itu lihat riwayat pemenang dan finalis sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ikut ya sudah follow IG-nya gitu, itu lihat biasanya kan ada kalau penyelenggaranya sudah cukup lama biasanya ada kayak riwayat judul atau ide pemenangnya itu biasanya juga dicantumkan judulnya sih, nulis tentang apa gitu. Kalau misalkan nggak ada ya kita cari lebih detail di Google mungkin ada gitu. Jadi memang harus tahu untuk mengetahui tipe jurinya itu minatnya ke bidang apa kayak gitu. Kalau misalkan yang menang di penyelenggaraan sebelumnya adalah tentang teknologi, lalu kalian membuat tentang analisis kayak nggak menyentuh teknologi, kayak gitu juga peluangnya lebih kecil. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, tapi kebanyakan memang seperti itu. Gitu. Yang ketiga itu ikuti panduan. Jangan sampai ada yang kurang. Misalkan di panduan itu disuruh 20 halaman, tapi kalian buatnya lebih dari 20 halaman, 30 halaman kayak gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Karena biasanya kalau misalkan kita lari dari panduan, itu juga memiliki peluang yang kecil untuk tidak lolos ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan di panduan itu menurut kalian kurang detail, tapi kalian ingin mendetailkan lagi tentang penelitian kalian, kayak tanpa melanggar aturan tertentu, misalkan di aturan tertentu nggak ada kayak bab satunya harus kayak gini, cuma menjelaskan tentang bab satu aja, bab dua aja, kayak gitu. Terus kalian pengen mendetailkan, itu juga nggak masalah. Lalu yang keempat, kenali tipe juri. Misalkan tipe jurinya sudah tahu ya, atau misalkan kalian tanya, kan bisa baca tuh tipe jurinya itu kan biasanya, juri kan biasanya kan dosen-dosen ya. Dosen kan biasanya juga punya jurnal. Nah, dari situ kita juga bisa lihat, oh dosennya itu kayak gini, dosennya itu tentang penelitiannya tertarik dengan bidang ini. Nah, gitu juga bisa diikuti dengan bidang-bidang yang digeluti dosen tersebut. Terus kenali gaya penulisan karya pemenang sebelumnya. Nah, ini juga jarang sih kayak lembaga atau penyelenggaranya itu mempublish karya pemenang. Jadi kita harus kenali sendiri. Nah, misalkan itu karya tulisnya itu nggak jauh beda sama pernah yang dibuat. Jadi misalkan di penyelenggara tersebut nggak ada, misalkan di penyelenggara tersebut nggak ada, tapi dia punya jurnal, dia punya karya tulis gitu. Jadi ada kemungkinan karya tulisnya itu gaya penulisannya juga nggak jauh berbeda ketika dia submit ke penyelenggara tersebut gitu. Yang keenam, untuk melihat peluang menang, itu lihat media partner atau share lomba. Ini nggak mutlak sih, tapi aku biasanya karena aku nggak cuma pengen sekedar ikut aja, karena tujuannya kalau lomba ya pasti menang doang, nggak gitu. Jadi buat apa kita lomba tapi cuma iseng-iseng doang gitu. Tapi juga nggak masalah, karena kan goal setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya pribadi memang tujuannya adalah untuk menang. Dilihat berapa jauh share-nya, kayak media partner itu berapa banyak. Kalau misalkan media partner banyak, ya biasanya yang ikut juga banyak kayak gitu. Otomatis kalau yang ikut banyak, itu pesaingnya juga banyak. Jadi peluang menang kita itu juga kemungkinan kecil kayak gitu. Jadi memang harus diteliti lagi. Nah, ketika mencari ide itu gunakan model design thinking. Kalau teman-teman dengar design thinking, ini biasanya, Dikti juga biasanya pakai penelitian ini. Aku juga pernah ikut dulu tuh sosialisasi yang LIDM dan juga sosialisasi KBMI. Itu ada beberapa juri, beberapa sosialisasinya itu menyarankan menggunakan design thinking. Design thinking itu apa ini? Pahamnya kayak gini. Jadi kita terlibat langsung agar kita berempatik, terus kita tahu masalahnya apa, problemnya apa, lalu kita membuat ide. Nah, lalu kita mendefinisikan kayak brainstorming bareng-bareng lagi,
berdasarkan observasi tadi, berdasarkan kita pengumpulan data di empatik tadi, lalu kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi design thinking itu sebenarnya adalah perumusan masalah yang berbasis solusi. Menyelesaikan masalah yang berbasis solusi. Lalu kita menciptakan sebuah ide dari masalah tersebut, dan kita membuat prototype, lalu kita menguji coba. Jadi design thinking-nya kayak gini. Karena kalau di LKTI itu sendiri berbeda sama esai ya. Kalau esai itu biasanya berupa gagasan. Jadi aspek penelitiannya tidak begitu dinilai terlalu besar. Nah, berbeda kalau LKTI biasanya kalau kita sudah melakukan penelitian itu peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya, juga peluang untuk menangnya itu jauh lebih besar. Karena memang kalau LKTI itu menekankan pada penelitian. Kita sudah eksekusi sejauh mana kayak gitu. Apakah sebatas di gagasan aja atau sebatas di prototipe aja kayak gitu. Aku kira cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri. Nah, untuk berikutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu dengan cara raise hand. Oke, silahkan teman-teman. Baik, untuk Mas Vicky ya, saya persilakan untuk bertanya. Bisa di-on-kan mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, apa motivasi kakak untuk terjun di bidang karya tulis ilmiah ini? Terima kasih. Ini dikumpulkan dulu pertanyaannya atau boleh langsung dijawab, Kolil? Oh, boleh langsung dijawab satu-satu dulu gitu, Mbak. Oke. Motivasi ya tadi ya. Boleh jujur nggak ini? Sebenarnya motivasinya itu dulu. Jadi aku dulu itu kayak pengen banget mandiri secara finansial gitu ya. Pengen banget gitu menghidupi diri sendiri, jadi nggak bergantung kepada orang tua. Terus aku dengar katanya Kating itu kalau misalkan kita kompetisi itu dapat reward dari kampus. Dapat reward dari kampus. Kan lumayan tuh. Jadi awalnya aku mau part-time, mau cari kerjaan gitu, biar bisa nabung dan sebagainya, pengen beli-beli sesuatu nggak usah minta kayak gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, kalau misalkan aku kerja part-time, aku kehilangan investasi waktu, aku kehilangan investasi skill, aku kehilangan investasi sebagainya. Dan juga waktu itu aku nggak bisa naik motor, jadi aku kira selain waktu, terus skill, terus aku juga boros di ongkos. Jadi aku milih lomba karya tulis ilmiah. Kenapa? Kalau lomba karya tulis ilmiah, sekalipun aku nggak dapat uang, aku nggak akan rugi skill, aku nggak akan rugi karena di dalamnya itu dapat relasi, dapat ilmu, dapat teman-teman, dan juga yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Karena waktu itu aku mikirnya gini, kalau misalkan aku dalam satu semester saja bisa menang 2-3 kali, itu sudah mencukupi kebutuhanku dalam waktu sekian bulan kayak gitu. Jadi memang rada realistis ya, karena kan cukup besar gitu loh kalau misalkan kita ikut lomba ini terus kita dapat reward dari kampus. Intinya aku pengen balikin DPP ku kayak gitu. Gitu sih Vicky. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Vicky sama Mbak Kino. Selanjutnya yang ingin bertanya yaitu Sherin. Kepada Sherin dipersilahkan. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Kak,
saya ingin bertanya kan, kakak sekarang jadi mapres ya kan, itu keren banget ya ampun. Terus gimana sih kak biar kita tuh lolos seleksinya gitu loh, soalnya kan pasti banyak banget kita bakal bersaing sama banyak mahasiswa yang emang berprestasi juga gitu kak. Gimana ya? Dulu itu biasanya kan dipilih dari jurusan dulu, seleksi dari jurusan. Nah, itu mulai sekarang, aku dulu tuh nggak berekspektasi untuk jadi mapres, karena tujuanku bukan mapres kan, tujuanku tuh cuma aku bisa nulis gitu, bisa menyalurkan energiku untuk nulis, karena kalau aku di kampus cuma diem aja, kuliah pulang, aku rasa aku nggak bisa menambah skill nih, kayak gitu. Terus aku meluangkan waktuku untuk nulis, terus ikut kompetisi, dan akhirnya waktu pertama lomba kebetulan menang, alhamdulillahnya. Jadi dari situ aku jadi kayak senang nulis gitu, senang nulis karya tulis ilmiah. Jadi ngumpulin portofolio terutama, jadi kayak nggak ikut di dalam, nggak ikut kompetisi aja, tapi juga ikut project-project kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Di jurusan juga aktif, di keilmuannya juga, di keilmuan sendiri, misalkan saya kan jurusan ilmu komunikasi, jadi di ilmu komunikasi saya juga harus punya portofolio, terus di luar itu saya juga punya kegiatan kayak misalkan kompetisi kayak gitu. Jadi memang selain aktif secara akademik juga harus aktif secara non akademik gitu. Jadi nggak cuma mengedepankan akademik saja tapi yang lainnya kurang gitu. Yang pertama itu kalau seingatku yang paling ditonjolkan itu adalah kemampuan bahasa Inggris, terus juga keterlibatan dalam prestasi internasional, terus juga prestasi internasional juga nasional. Terus apa lagi ya? Terus kemampuan menulis, kan seleksinya juga ada karya tulis ilmiah, ada paper kayak gitu. Itu aja sih. Berarti cukup berat ya kak ya, maksudnya banyak banget gitu persyaratannya. Lumayan, menurut saya sih lumayan kan ya, karena apa ya, kayak dapat tuntutan gitu lah dari kampus kalau misalkan kita sudah terpilih, kayak harus mengikuti mentoring selama sekian lama, terus harus mengikuti pelatihan yang lain dan sebagainya gitu. Jadi memang ada tahap-tahapannya dari jurusan dulu, baru nanti diseleksi lagi di fakultas. Mungkin kalau Kak Sherin berniat untuk daftar mapres ya, sekarang kan masih semester 4 atau 2 ya? Semester 3. Oh, semester 3. Jadi masih panjang. Jadi bisa 3 semester lagi, semester 6 bisa tanya ke Kajur, ke Kajur atau ke Sekjurnya gimana caranya untuk ikut mapres, seleksi mapres kayak gitu. Ditanyakan aja. Lalu biasanya kita disuruh mengumpulkan administrasi tertentu, lalu dilanjutkan ke fakultas, diseleksi lagi oleh dekannya gitu. Ya, makasih banyak ya kak ya, makasih banget. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi aku lihat Winda ada tanya. Ya, benar Mbak. Nah, untuk yang terakhir, Winda, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya pada Mbak Keno terkait penelitian yang bersifat kualitatif. Terus itu bagaimana dengan pengolahan datanya? Terima kasih. Penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu, sebentar saya carikan contohnya saja. Sambil saya jelaskan, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang metodenya itu menggunakan FGD wawancara, terus juga bisa pakai studi pustaka kayak gitu. Jadi kita melakukan, misalkan Winda mau penelitian kualitatif nih, Winda wawancara ke aku tentang komunikasi kayak gitu katakanlah. Terus Winda melakukan udah komunikasi, udah wawancara, terus udah dapet datanya sekian banyak kan ya, udah ngobrol panjang lebar, terus data tersebut udah ada, terus kita olah kan udah terkumpul tuh, udah kita olah, kita reduksi, kita kategorikan berdasarkan pertanyaan tertentu. Misalkan aku menyebutkan sesuatu yang ada pemaknaan tertentu yang nggak bisa dijelaskan secara verbal, jadi Winda bisa menjelaskan hal tersebut dengan mereduksi data intinya. Jadi kayak
disortir lagi datanya, ibaratnya kayak gitu. Sortir lagi. Terus kalau misalkan udah dikategorikan, misalkan ada 3 macam komunikasinya, komunikasi keluarga, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi komunikasi interpersonal antar individu yang lain gitu. Jadi Winda harus dalam wawancara tersebut harus mengelompokkan 3 pertanyaan itu, harus menjelaskan lagi, harus nulis lagi masing-masing 3 tadi, dijelaskan satu persatu. Terus udah disajikan datanya. Nah, setelah disajikan datanya udah di kayak apa ya istilahnya, agak sulit sih, nggak ada contohnya. Terus udah disajikan, terus nanti jadi hasil-hasil tersebut itu bisa ditarik kesimpulan, kayak kita membuat tabel tentang komunikasi, misalkan ya, komunikasi secara garis besar, terus komunikasi keluarga, bahwa komunikasi keluarga itu ini kodenya A, kayak sangat penting misalkan. Komunikasi organisasi itu masuk kategori penting kayak gitu. Terus yang komunikasi interpersonal bisa masuk kategori yang cukup penting kayak gitu misalkan. Emang agak rumit sih, jadi kita harus baca-baca literasi yang banyak, referensi yang banyak tentang penelitian sejenis gitu. Tapi kalau misalkan ranah sains, aku nggak tahu ya ada apa enggak. Kalau misalkan di jurusannya ilmu teknologi pangan itu penelitian kualitatif itu ada apa enggak? Biasanya kan setiap jurusan beda gitu metodenya. Jadi pakai yang saya sebutkan tadi, pakai Mills Huberman tadi. Bisa dipahami, Minda? Ya, Mbak, makasih. Oke. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab yang pertama telah selesai. Nah, karena waktunya masih ada, saya persilakan lagi dan saya buka untuk sesi tanya jawab yang kedua. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oke, langsung saja. Untuk Mbak Rifka, silahkan bertanya. Silahkan dinyalakan mic-nya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on kamera ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Mbak Keno itu terkait pengalaman Mbak Keno sendiri ketika melakukan penelitian itu biasanya berapa lama gitu, Mbak? Terima kasih. Yang sudah Mbak lalui gitu di perlombaan-perlombaan sebelumnya. Penelitiannya itu berapa lama? Tergantung sih penelitiannya penelitian apa gitu. Kalau misalkan penelitian yang cukup berat, kayak misalkan membuat aplikasi kayak gitu, biasanya penelitiannya juga agak lama gitu kan, harus coba harus tes beberapa kali tentang aplikasinya, terus kita harus coba turun lapang ke anak-anak SD-nya kayak gitu. Biasanya itu kalau misalkan untuk terjun ke lapangnya itu kita butuh waktu 1-2 hari aja. Nah, kalau misalkan untuk tes alatnya itu biasanya juga beberapa 1 minggu mungkin ya, 1 minggu, 2 minggu untuk revisi-revisi kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai metode yang lain, kalau wawancara kayak gitu biasanya juga 2 hari cukup sih, 2 hari. Terus itu cuma sekedar bertemu dengan narasumber ke lapangnya ya, bukan dari awal pembuatan karya tulis. Kalau pembuatan karya tulis bisa dari seminggu juga bisa 2 minggu juga bisa, 3 bulan juga bisa. Jadi tergantung. Jadi nggak cuma tahap ke lapangannya aja. Jadi kalau dari awal mungkin 1-4 minggu ada sih. Tapi kan kalau kita lomba itu kita terus memperbarui ya, nggak cuma setiap lomba kita bikin baru kayak gitu kan capek juga. Jadi kalau aku lomba itu kita pakai karya yang lama, terus karyanya itu kalau misalkan di perlombaan ini cuma sebatas sampai finalis, terus kita di lomba berikutnya kita perbarui lagi, kita inovasi lagi, tentunya dengan beda judul, beda konten, tapi produknya sama, tinggal nambah kayak beberapa item, beberapa fungsi kayak gitu. Misalkan
dulunya itu nggak ada fungsi game gitu. Di lomba berikutnya kami memberikan ada elemen game di dalam media tersebut. Jadi kayak gitu sih, nggak harus bikin baru. Jadi kita perbarui terus. Jata di ATM, amati tiru modifikasi gitu. Oke, Mbak, makasih. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya ada Mbak Rifka. Silakan bagi Mbak Rifka untuk menyalakan mic-nya. Saya mau tanya, Mbak. Ya. Kan itu biasanya kalau mau ngambil gagasan orang itu dengan cara memparafrase jurnalnya gitu ya, Mbak. Maksudnya referensinya gitu. Nah, itu cara merangkai katanya atau cara memparafrasenya biar tidak terdeteksi di plagiat, di aplikasi plagiat, sama cara menulis daftar pustakanya gitu kayak gimana ya, Mbak? Oh iya, ini lupa saya sampaikan tadi ya. Padahal teknik citasi dan juga daftar pustaka itu cukup penting. Kalau misalkan aku ya pakai parafrase itu, saya biasanya itu sih, aku cuma mengandalkan, kalau kalian tahu aplikasi Thesaurus Indonesia, itu biasanya aku cari sinonim di sana untuk kayak biar beragam aja gitu kosakatanya. Terus juga pakai, kalau misalkan bahasa Inggris pakai Grammarly, atau enggak pakai apa sih, kalau misalkan metode kayak gitu tuh kita banyak-banyak baca aja sih, karena kalau kita udah banyak baca, udah banyak referensi, jadi otomatis kosakata kita itu nambah gitu. Jadi memang perbanyak literasi aja sih. Terus kalau misalkan tadi biar nggak kedeteksi ya, yaitu pakai Thesaurus, cari kosakata baru di Thesaurus. Terus tadi yang daftar pustaka ya nanti ya. Kan kalau daftar pustaka itu ada banyak macamnya, ada yang style, MLA dan sebagainya. Nah, itu kalau saya jelaskan di sini itu agak cukup panjang sebenarnya. Kalau pakai apa, biasanya aku pakai istilah nata jukopen, nama, tahun, judul, terus jurnal dan juga kalau misalkan buku pakai kota penerbitnya. Nata jukopen istilahnya. Nah, biar lebih mudah, saya sarankan teman-teman pakai Mendeley. Karena Mendeley itu jauh lebih gampang kalau misalkan kita sudah tinggal input jurnal di Mendeley, terus kita kutip, terus otomatis jurnalnya itu langsung tertulis gitu. Coba install Mendeley deh. Cukup gampang kok, tinggal buka di web, terus nanti kita registrasi, terus kita kita registrasi, terus kita input jurnalnya, terus kita bisa gunakan, kita sambungkan dengan Word, gitu aja. Gitu nanti apa? Kurang jelas? Ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke. Baik, untuk selanjutnya penanya yang terakhir ya. Ada Mbak Sinta Krismaya. Sepertinya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, tadi untuk di penulisan bab 3-nya yang saya kurang paham itu, misalkan kalau metode pengumpulan datanya itu kita cuma pakai literatur studi pustaka, apakah nanti di penulisan bab 3-nya itu kita masih taruh waktu dan tempat penelitiannya? Kayak gitu. Terima kasih, Mbak. Kalau misalkan penulisan tadi kan kalau studi pustaka itu pakai lokasi dan waktu dan lokasinya apa enggak. Kalau aku selama lomba pakai gagasan gitu enggak sih, karena kan kita cuma review ibaratnya ya, kita nggak uji coba, kita nggak melakukan eksperimen, jadi aku rasa aku nggak perlu untuk menentukan lokasi dan waktunya.
kecuali kita memang terjun lapang kayak kita melakukan eksperimen secara langsung, kita melakukan eksperimen, terus kita juga bertemu dengan narasumber kayak gitu, baru perlu sih. Oke. Baik, terima kasih. Oke, karena sesi tanya jawab yang terakhir sudah selesai, untuk itu kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk yang bertugas, dipersilakan untuk share screen. Nah, berikut merupakan sertifikat yang akan diberikan oleh pemateri kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas ilmu yang telah diberikan. Nah, untuk sertifikatnya akan segera dikirimkan setelah acara ini selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama Mbak. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke acara berikutnya, yakni post test. Untuk durasi pengerjaan post test yaitu selama 15 menit. Nah, untuk teman-teman bisa kita lihat link post testnya sudah tersedia. Jadi langsung saja kita kerjakan 15 menit dari sekarang. Cukup waktu pengerjaan post test telah selesai. Untuk acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Nah, untuk itu teman-teman semuanya mohon untuk on cam semua ya. Sebelum pengambilan dokumentasi. Oke, saya tunggu, Mak. Bagi yang belum on cam, silahkan. Oke, langsung saja karena sudah banyak yang on cam ya. Akan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Yang terakhir. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara kali ini telah selesai.
dan telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri Mbak Keno Paramita atas ilmunya yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau bergabung dan menyimak setiap materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Untuk sertifikat teman-teman nanti akan dibagikan di grup Angba masing-masing ya. Nah, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Keno. Terima kasih ya semuanya. Izin, Mas.